ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kufur di sini bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Kufurun duna kufrin. Tetapi dia melakukan salah satu dosa dari dosa besar. Oleh karena itu, wahai para istri, kontrollah suami untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika suami ada keinginan namun istri mencegahnya, maka insya Allah tidak akan terjadi hal yang diharamkan oleh Allah. Namun jika suami menginginkan lalu istri memfasilitasi, maka terjadilah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukannya, dia melakukan kekufuran. Dia telah berbuat kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sekali lagi, ini tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi masuk dalam kategori dosa besar. Apabila ada seorang suami mengumpuli istri dalam kondisi haid, maka disebutkan dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya, namun hadis ini insya Allah hasan, bahwa suami wajib bersedekah. Sedekahnya seperti yang disabdakan oleh Nabi, man ata haidan falyatasaddaq bidinarin aw nisfi dinar. Barang siapa yang menggauli istrinya dalam kondisi istrinya haid, maka ia wajib bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu seharga sebanding dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Kalau 1 gram itu harganya 1 juta, sebutlah ya, berarti 4 juta, sekian. Jika istri ridha dengan itu, berarti istri juga wajib membayar denda 4,25 gram emas. Hanya untuk kenikmatan sesaat, keluar hampir 10 gram emas. Hampir 10 juta. Masya Allah ya. Tapi kaum muslimin, kalau sudah nafsu berbicara, kadang sudah tidak terpikirkan apa dendanya nanti. Nanti kalau sudah terjadi, baru menyesal. Oleh karena itu jangan dekat-dekat ya, jangan dekat-dekat. Nabi SAW bersabda tentang suami ketika istrinya mengalami haid, yasna'u kulla syai', lakukan segala sesuatunya illa nikah, kecuali jangan berkumpul. Lakukan segala sesuatunya. Suami boleh mencumbui istri, tetapi diharamkan ia menjima istrinya dalam kondisi haid. Baik, kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, aku binasa. Aku terjatuh dalam kebinasaan. Wa qala wa ma ahlakak? Apa yang membuatmu binasa ya Umar? Qala hawaltu rahli hadhihi al-laila. Malam ini aku memutar halauan kendaraanku. Malam ini atau malam tadi aku memutar haluan kendaraanku. Ya, yang dimaksudkan kendaraan di sini istrinya. Kalau biasanya berhadap-hadapan, ini dari arah belakang. Falam yaruddu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memberikan jawaban apapun. Nabi tidak memberikan jawaban apapun. Hatta nazalat, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah tempat bercocok tanam, maka datangi dari mana saja yang kamu kehendaki. Alias aqbil wa adbir wattaqid dubur. Silakan datang dari arah depan, dari belakang, tapi hindari yang namanya dubur. Hindari yang namanya dubur. Nah, jadi kaum muslimin, di sini hadis-hadis yang kami sampaikan ini
begitu terang benderang mengatakan bahwa seorang suami diharamkan mendatangi istrinya di saat istri dalam kondisi haid dan mendatangi dubur sang istri. Kaum muslimin, orang-orang Yahudi punya kebiasaan kalau istri atau anak-anak mereka haid atau istri haid, mereka tidak mau mendekati istri tersebut dan mereka tidak mau makan dengan istrinya yang haid. Istilahnya dikarantinakan. Lalu hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Jawab Nabi, isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatunya illa nikah, kecuali tidak boleh berkumpul. Baik. Kemudian kata pengarang, wahai para wanita, apabila masa haidmu sudah berakhir, maka hendaklah engkau membersihkan bekas tempat keluarnya darah, ya. Membersihkan bekas tempat keluarnya darah dengan menggunakan kain atau kapas yang mumassakah, yang diberi parfum, misik, diberi parfum atau parfum aza, apa saja yang tidak membahayakan, fatatahhari biha, dan bersucilah dengannya. Ini sunnah yang banyak dilupakan oleh para wanita. Di mana wanita ketiga berakhir masa haidnya, dia hanya mandi besar, lalu dia mencukupkan dengan menggunakan sabun, ya, di wilayah-wilayah yang terkena darah haid atau tempat keluarnya darah haid. Wanita mencukupkan hanya sampai di situ. Padahal kaum muslimin, maunya Nabi, dan ini wasiat dan pesan Nabi kepada wanita yang sudah berhenti dari haidnya, hendaklah dia mengambil kain atau kapas, lalu diolesi dengan parfum, diolesi dengan misik, lalu kemudian kain atau kapas tersebut digunakan untuk menelusuri bekas-bekas darah, tempat-tempat darah, ya. Dengan demikian kaum muslimin, maka wanita tidak akan meninggalkan bau yang tidak sedap dari darah haid tersebut. Kata Aisyah, anna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid. Ada seorang wanita datang kepada Nabi dan bertanya tentang cara mandi haid. Fa'amaraha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mandi. Qala, Nabi bersabda, khudh firsah, ambillah secari kain. Khudh firsah, khudhi firsah min miskin, dengan mengolesinya minyak misik. Fatatahhari biha, lalu bersucilah dengannya. Wanita ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana cara bersuci dengan kain tersebut? Kata Nabi, iya, pakai bersuci. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Sampai 3 kali. Kata Nabi, subhanallah, ya dipakai saja. Lalu Aisyah menarik wanita ini, lalu memberitahukannya bahwa bekas-bekas darahmu, ya, bekas-bekas tempat darah yang ada di kemaluanmu dan di sekitarmu, gunakan dengan menggunakan kapas tersebut. Jadi Nabi tidak bisa menjelaskannya, ya, nanti dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wahai para wanita, wahai para istri, ketika Nabi mengajarkan kita terhadap sesuatu, insya Allah di balik itu ada kebaikan besar yang kita dapatkan. Baik, kemudian kaum muslimin, dan diperbolehkan bagi seorang suami
Begitu juga istri. Apabila keduanya menyelesaikan hajatnya, keduanya telah menyelesaikan hajatnya, dia diperbolehkan tidur dengan pakaian yang dia gunakan untuk berjima. Bahkan jika ia mau, ia boleh sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ya, ia boleh sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ya, dan kata Aisyah, hendaklah ia mengusap sebelumnya, membersihkan atau mengusap sebelumnya bekas-bekas tersebut dari kain. Ya. Ini kata Aisyah, sepatutnya bagi seorang wanita yang berakal, apabila dia hendak berhubungan, maka hendaklah ia menyiapkan secari kain atau tisu. Dia persiapkan untuk suaminya, dan di saat selesai berhubungan, ia menyerahkan kain atau tisu tersebut kepada suaminya. Lalu setelah digunakan oleh suaminya, digunakan oleh istrinya, ya, dan digunakan oleh istrinya, dan dia boleh sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Itu kata Aisyah. Nah, ini sunnah lain yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yang semestinya merupakan tugas seorang istri, alias ketika ia tahu bahwa suami punya rencana untuk mendatangi istrinya, maka hendaklah istri sudah mempersiapkan. Di antara yang dipersiapkan, kata Aisyah, sebagai wanita yang berakal, hendaklah ia menyiapkan kain. Ya, kain. Untuk apa? Untuk membersihkan bekas-bekas berhubungan. Nah, seperti itu. Ya. Dan pakaian yang digunakan untuk berhubungan boleh digunakan untuk sholat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mengeri-ngeri bekas mani di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengeri-ngerinya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju itu untuk sholat, dan aku masih melihat bekas pembersihan dari baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hal ini diperbolehkan, mengingat air mani ini juga tidak najis, tetapi air mani ini adalah suci. Baik, kaum muslimin, Muawiyah bin Sufyan pernah bertanya kepada Ummu Habibah. Muawiyah bin Sufyan pernah bertanya kepada saudarinya Ummu Habibah, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbi alladhi yujami'uki fi? Apakah Nabi pernah sholat menggunakan pakaian yang ia gunakan bercampur denganmu? Pernah enggak? Jawab Ummu Habibah, na'am, idza lam yara fihi adhan. Ya, Nabi biasa atau terkadang menggunakan baju yang beliau gunakan untuk berhubungan, untuk sholat, selagi di kain tersebut tidak ada kotoran. Selagi tidak ada kotoran. Kita lihat bagaimana kesederhanaan Nabi, dan begitu bersahajanya Nabi bawa pakaian yang kusut. Ini sudah pasti kusut karena digunakan untuk berhubungan. Pakaian yang kusut beliau gunakan untuk sholat, dan ini tidak menghilangkan kewibawaan seseorang. Selagi pakaian itu suci, tidak mengandung najis, gunakan untuk sholat. Mungkin ada yang berkata, bukankah menghadap Allah itu harus lebih dibanding menghadap manusia? Sebenarnya kaum muslimin, perhitungan-perhitungan seperti itu datang dari akal pikiran kita. Ya. Sementara untuk urusan syariat tidak bisa dianalogikan seperti itu. Tidak berlaku analogi seperti itu. Bahkan kaum muslimin, di dalam syariat, seseorang dianjurkan sholat dengan menggunakan sendal dia. Sholat pakai sendal.
Jika kita menggunakan analogi dengan manusia, nggak sopan, masa menghadap Tuhannya pakai sendal, sementara kalau ketemu presiden, ketemu ini lepas alas. Ya, analogi seperti ini tidak terpakai. Ya. Diperbolehkan seseorang ketika sholat dia meludah ke kiri jika dia tidak meludah. Tidak boleh meludah ke arah kiblat dan tidak boleh meludah ke arah kanan, tapi di samping kiri. Kita akan berkata, bagaimana mungkin ini bisa? Di depan manusia saja kita tidak boleh meludah. Baik. Begitu juga kaum muslimin. Masjid di masa Nabi dibangun dengan begitu sederhana. Ya, mulai dari dinding, kemudian atap-atapnya dan lain sebagainya. Lalu ada tetangga yang memiliki rumah yang bagus. Orang berkata kepadanya, bagaimana bisa Anda bisa tidur dengan nyaman dan nyenyak? Rumah Anda bagus sementara masjid seperti itu. Ya, kaum muslimin, memang kita tidak diperintahkan untuk menghias masjid. Bahkan kata Nabi, nanti di penghujung, di akhir-akhir ini, di antara ciri hari kiamat, orang berbangga-bangga dengan masjid. Berbangga-bangga dengan masjid. Oleh karena itu, kadang selalu menggunakan logika-logika ini yang bisa menyebabkan seseorang terkadang meleset dari kebenaran. Nabi ketika mau menemui tamu, beliau menggunakan, apalagi duta, beliau menggunakan baju yang bagus. Tetapi ketika beliau sholat seperti ini, dengan baju yang kusut yang sudah digunakan untuk berhubungan, beliau sholat dengan menggunakan baju tersebut. Ya, jadi jangan sampai lagi ada orang tidak sholat gara-gara baju saya kotor. Ya, akhirnya tidak mau sholat gara-gara bajunya, dia anggap bajunya kotor. Padahal hal itu diperbolehkan menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa harus membanding-bandingkan dengan menganalogikannya dengan manusia. Nah, baik. Kaum muslimin, jadi itulah jawaban Ummu Habibah. Kemudian diperbolehkan bagi seorang suami melihat aurat istrinya. Begitu juga seorang istri boleh melihat aurat suaminya. Kebolehannya didasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin min inahin wahidin." Saya dan Nabi pernah mandi junub. Ya, saya dan Nabi pernah mandi junub bersama dengan menggunakan wadah air yang satu. Menggunakan satu wadah air, mandi junub bersama. Baik. Kalau namanya mandi junub bersama, besar kemungkinan, ini besar kemungkinan kedua-duanya tidak menggunakan pakaian. Kalau kedua-duanya tidak menggunakan pakaian, berarti ada kemungkinan aurat terlihat. Namun ada sebagian orang meragukan dan berkata boleh jadi ini mandi pakai pakaian, boleh jadi mandinya pakai baju, dan tidak melihat aurat antara satu dengan yang lain. Tapi ungkapan ini batil, karena ada salah seorang datang kepada Bunda Aisyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang diriwayatkan oleh Hibban. Ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Aisyah, kami hendak menanyakan sesuatu tetapi kami malu untuk menanyakannya." Kata Aisyah, "Tanyakan. Sesungguhnya aku ini adalah ibu kalian." Maka orang ini pun berkata, "Ya Aisyah, apa hukum laki-laki melihat aurat berat sang istri?" Kemudian apa kata Aisyah? "Saya pernah mandi bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Alias bahwa hadis ini menunjukkan, jadi Aisyah tidak mengatakan, "Oh iya saya pernah lihat," enggak. Kata Aisyah, "Saya pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Alias ini menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Adapun cerita orang-orang bahwa ketika seseorang mendatangi istrinya lalu melihat auratnya, nanti anaknya menjadi juling,
Maka hadis ini tidaklah sahih. Tidaklah sahih. Baik. Begitu juga kaum muslimin, hadis yang beredar bahwa tidak boleh mendatangi istri dalam kondisi tidak ada pakaian sedikit pun yang menutupi. Tidak boleh mendatangi istri seperti hewan ternak. Maka hadis seperti ini juga tidaklah sahih. Tidak sahih. Ya, jadi tidak ada aturan. Tidak ada aturan, tidak ada batasan. Ya. Jadi intinya bahwa seorang suami bila bisa melihat aurat istrinya, aurat berat maksudnya, dan seorang istri bisa melihat aurat berat sang suami. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ihfadz auratak." Jaga auratmu wahai para lelaki. Illa min zaujatik aw ma malakat yaminuki. Yaminuka. Kecuali di depan istrimu dan di depan budak-budak yang engkau miliki. Oleh karena itu, para wanita juga harus memperhatikan ini. Kapan dia atau batasan mana aurat boleh terbuka di saat di depan mahramnya, dan mana batasan aurat yang boleh ia buka apabila bersama dengan sesama wanita, dan mana batasannya saat dia bersama suami, dan mana batasannya di saat dia bertemu dengan laki-laki asing. Semua ini ada batasan-batasannya yang harus diketahui oleh wanita. Tetapi poin yang terpenting yang kita bahas di sini adalah bahwa ketika istri ada di depan suami, begitu juga sebaliknya, maka keduanya tidak ada batasan aurat antara satu dengan yang lain. Baik, kaum muslimin. Berikutnya, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, maka seorang istri wajib untuk segera memenuhi keinginan tersebut tanpa tunda. Tanpa tunda. Kenapa kaum muslimin? Karena istri berkewajiban untuk memberikan hal yang sebanding dengan apa yang diberikan oleh suami. Karena suami juga memberikan nafkah kepada istri tidak putus-putus. Oleh karena itu, istri wajib memenuhi keinginan suami kapanpun suami menginginkan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addil mar'atu haqqa zawjiha. Wanita belum dianggap menunaikan hak Tuhannya, alias kewajiban dia terhadap Tuhannya, hingga ia memenuhi hak suaminya. Jadi wanita belum dianggap memenuhi kewajibannya terhadap Tuhannya selagi wanita itu tidak menunaikan kewajiban dia terhadap suaminya, tidak menunaikan hak suaminya. Lalu Nabi bersabda, "Walau sa'ala nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu." Bahkan seandainya suami meminta istrinya sementara istrinya ada di dapur lagi sedang bikin roti, maka istri tidak boleh menolak. Artinya apa? Kalau namanya istri bikin roti bisa hangus. Yang kedua, saat istri di dapur bermain dengan asap seperti ini, tentu aromanya tidak sedap. Namun jika suami menginginkan dengan kondisi seperti itu, maka istri tetap wajib memenuhi keinginannya tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, sekalipun istri sudah berada di atas kendaraannya. Jadi istri sudah mau pergi, ada di atas kendaraan, maka istri wajib memenuhi keinginan suami. Ya, kalau kita istilahnya istri mau pergi ke pesta, tampil cantik,
suami menahannya dulu, maka wajib istri untuk memenuhi keinginan sang suami. Karena wahai para istri, ada kalanya suami meminta seperti itu karena dia terfitnah dengan sesuatu yang ia lihat. Terfitnah dengan sesuatu yang ia lihat. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal tersebut. Lalu ia mendatangi istrinya. Dan seusai mendatangi istrinya, ia berkata kepada para sahabat, sesungguhnya wanita itu dari arah depan itu dihiasi oleh syaitan. Dan jika dilihat dari belakang juga dihiasi oleh syaitan. Alias wanita ini bagaimanapun saat keluar rumah ya akan memunculkan daya tarik. Jika tidak yang ini, maka akan menjadi daya tarik bagi yang itu. Jika tidak yang ini, maka yang itu. Ya, baik. Kenapa? Istasrafahu syaitan, dikawal oleh syaitan. Nah, ketika kita terfitnah dengan ini, kata Nabi, maka segera datangi istrimu. Karena sesungguhnya apa yang ada pada wanita itu ya juga ada pada istrimu. Oleh karena itu, istri harus paham dan maklum dengan hal ini. Maka ia harus segera memenuhi keinginan sang suami. Baik. Dan alangkah bahayanya jika sampai istri menolak hal tersebut. Karena sesungguhnya malaikat akan melaknat wanita tersebut hingga subuh hari. Disebutkan dalam hadis, idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha, apabila ada wanita tidur meninggalkan ranjang suaminya alias menolak berhubungan, la'anatal malaikatu hatta tusbih, akan dilaknat oleh malaikat hingga subuh hari. Ya, dalam hadis yang lain, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila ada seorang laki-laki mengajak istrinya ya untuk berhubungan, fa'abat, lalu ia menolak, la'anatal malaikatu hatta tusbih, maka dia akan dilaknat oleh malaikat hingga subuh hari. Dilaknat ya, hingga suami ridha. Tidak berarti bahwa boleh menolak hubungan di waktu siang. Ini karena hadisnya menyebut dilaknat sampai subuh, berarti kalau siang tidak masalah. Tidak begitu pemahamannya. Maksud hadis ini, karena umumnya laki-laki itu mintanya di malam hari. Ini karena umumnya laki-laki minta di malam hari, maka redaksi hadisnya menggunakan kalimat dilaknat hingga subuh hari. Bukan berarti diperbolehkan menolak di waktu siang. Baik, kaum muslimin. Dan hendaklah seorang mukmin selalu menundukkan pandangannya. Begitu juga wanita beriman, hendaklah ia selalu menundukkan pandangannya. Ya. Dan jika sesuatu yang terjadi seperti yang kita katakan tadi, dia sudah berupaya menundukkan pandangan, lalu syahwat tergerak karena dari luar, ya, maka solusinya seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendatangi istri. Ketahuilah para suami, mendatangi istri itu juga berpahala. Di samping mendapatkan kenikmatan, juga mendapatkan pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Pada kemaluan istrimu ada sedekah. Alias bahwa orang mengumpuli istrinya itu bernilai sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati aduna syahwatah?" Seseorang mendatangi syahwatnya, apakah dia mendapatkan pahala? Kata Nabi, "Apa menurutmu jika sekiranya seseorang itu menumpahkannya di tempat yang haram, dapatkah ia dosa?" Katanya, "Iya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Nah, begitu juga ia mendapatkan pahala karena menempatkannya di tempat yang halal." Nah, kaum muslimin, demikian tentang urusan yang ada di atas ranjang, ya. Hubungan-hubungan yang terkait di dalam kamar pribadi, ya. Dan iyyaka wa iyyaka, wahai para suami,
di saat Anda berhubungan seperti ini, jangan sampai ada anak-anak di dalam kamar, walaupun itu kecil, semua taruh di luar. Dan pastikan bahwa pintu-pintu kamar tertutup dengan baik, ya. Dan pastikan bahwa anak-anak ketika mau masuk ke dalam kamar, mereka selalu meminta izin, karena khawatir ada orang tua teledor berhubungan, lalu kemudian menggunakan pakaian ala kadarnya, aurat terlihat, tiba-tiba anaknya nyelonong masuk, karena tidak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Padahal kaum muslimin, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 3 waktu di mana anak kita harus diajarkan untuk meminta izin pada 3 waktu tersebut. Kalau belum balik ya, masih kecil betul, masih anak-anak, dia sudah diajarkan etika, adab, bahwa ketika mau masuk ke kamar ayah atau ibu harus minta izin untuk 3 waktu ini. Selain itu terserah, bolak-balik masuk terserah. Cuma 3 ini, yaitu ketiga setelah sholat isya, juga dekat subuh, dan yang ketiga saat waktu tidur siang, ya, waktu duhur, saat tidur siang. Ini 3 waktu. Selebih itu terserah anak-anak mau masuk atau tidak. Tapi ketika anak-anak sudah balik, maka ia tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya kecuali meminta izin terlebih dahulu. Assalamualaikum, ya, boleh masuk? Nah, itu namanya meminta izin. Hal itu diperbolehkan kalau sudah balik, harus itu. Tapi kalau anak belum balik, ada 3 waktu mereka hanya minta izin. Selain itu, mereka boleh keluar masuk dalam rumah atau kamar orang tuanya tanpa meminta izin. Nah, jadi alhamdulillah paket di atas ranjang sudah selesai. Insya Allah di pertemuan mendatang, apa setelah itu? Ya, apa setelah itu? Ya, alias hal-hal yang terkait di luar itu akan kita jelaskan insya Allah di pertemuan mendatang. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya, untuk mengembangkan kajian kita, untuk memperdalam kajian ini. Kita sudah membuka dasar-dasarnya. Ya, kami persilakan untuk bertanya. Ya. Hukum talak yang jatuh ketika istri dalam keadaan jatuh ke talak ketika seorang suami menjatuhkan talaknya dalam kondisi istri haid. Sebenarnya mentalak istri dalam kondisi haid ini masuk dalam kategori talak bid'ah. Masuk dalam kategori talak bid'ah. Tetapi pertanyaannya, apakah jatuh atau tidak? Jadi talak yang sunni itu, yang sesuai sunnah, adalah ketika istri mengandung. Kalau mengandung sudah jelas ada janin di dalamnya. Ketika dicerai berarti masa iddahnya tinggal menunggu lahirnya bayi. Atau sang istri, ya, sang istri dalam kondisi suci dan belum digauli. Ya, jadi istri baru bersih dari haidnya dan belum digauli, baru dijatuhkan talak, itu talak sunnah. Tetapi ketika mentalak istri dalam kondisi haid, ya, maka ini masuk dalam kategori talak bid'ah. Jatuh atau tidak, ulama berbeda pendapat. Tetapi yang unggul insya Allah bahwa talak itu jatuh, sekalipun dia masuk dalam kategori talak bid'ah, jatuh dengan beberapa pertimbangan. Ya, seperti riwayat dari Abdullah bin Umar yang pernah mentalak istrinya dalam kondisi haid, dan itu dihitung satu talak. Jadi pendapat yang unggul, ya, dia masuk dalam 1 talak, talaknya jatuh. Demikian. Ya. Soal berikutnya, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di daerah-daerah kita itu sering dijumpai istilah memperbarui perkawinan. Baik.
Ya, bangun nikah istilahnya. Iya. Bangun nikah. Biasanya itu ada seperti ada Iya. di kampung-kampung itu hukumnya gimana? Bangun nikah ini kaum muslimin, diantara salah satu tujuannya, maksud dan tujuannya, agar pernikahan ini nanti semakin barokah. Begitu maksudnya. Yang kedua, dikhawatirkan pernah terjadi hal-hal yang pertikaian dalam rumah tangga, mungkin suami pernah mengucapkan talak. Oleh karena itu, ya sudah, bangun nikah. Padahal seperti ini tentu tidak ada dalam syariat. Bahwa dalam syariat itu, ya, menikah, akad atau terlepas, terikat atau terlepas harus pasti. Ya. Mengakad atau melepas, yaitu mentalak, adalah hal yang pasti dalam Islam. Tidak boleh ada samar. Tidak boleh ada samar. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang hanya dengan praduga-praduga berkata boleh jadi, mungkin pernah tercerai dan lain sebagainya. Tidak boleh. Yang kedua, apabila menganggap bahwa dengan menikah ulang, bangun nikah ulang seperti ini bisa menambahkan keberkahan, maka untuk menetapkan keberkahan sesuatu itu perlu dalil. Jadi kita tidak bisa menetap, wah sampai datang di tempat ini jadi berkah tempat ini. Tidak boleh. Ini menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi penetapan keberkahan itu hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi ini masuk dari kategori amalan bid'ah yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dilakukan. Nah, demikian. Ya. Tentang bangun nikah. Ya. Apakah berdosa seorang istri meskipun bercanda mengikuti urusan suami dengan minta ayam misalkan? Ya. Apakah hal itu juga sama? Baik. Meskipun bercanda itu. Istri bercanda kepada suaminya untuk tidak minta, atau bahkan suaminya disuruh jauh, bahkan kamu haram bagi saya misalnya, walaupun ini tidak berkonsekuensi hukum sama sekali. Kalau itu hanya dibangun atas dasar canda dan suami tahu itu juga canda, ya, sebab ada kebohongan, ya, semisal cerita fiksi. Ulama membincangkan tentang hukum cerita fiksi. Cerita fiksi itu tidak ada kejadiannya, tidak ada ceritanya. Semisal harimau berbicara dengan kelinci. Ulama-ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwa cerita-cerita fiksi ini, ketika orang tahu bahwa itu memang bohong, tidak mungkin terjadi, ya, maka ini tidak termasuk yang terlarang. Yang haram itu hukumnya, dia menceritakan sesuatu dan si pendengar menganggap bahwa itu benar. Ya, itu yang tidak boleh. Nah, sekarang istri bercanda dan suami tahu itu, ya, dan suami tahu itu bahwa itu bercanda, maka insya Allah hal ini tidak mengapa, tidak sampai jatuh dalam dosa. Karena yang benar-benar jatuh dalam dosa ini ketika istri benar-benar menolak. Nah, itu baru yang dilaknat. Ketika dia sudah mulai menolak. Kalau cuma sekedar ucapan, ya, omong-omongan dan lain sebagainya, maka insya Allah ini tidak termasuk. Maka ini mungkin bumbu-bumbu dalam hubungan. Sebab istri kadang kalau terlalu, ayo, kadang suami turun selera. Tapi kalau istri agak jual mahal sedikit, suami malah, oh ya. Nah, seperti itu sebagaimana yang diceritakan dalam banyak buku-buku tentang pernikahan seperti itu. Ya. Jadi jangan langsung tanggap dengan apa yang diinginkan oleh suami. Nah, demikian. Ya. Ya, baik. Ya. Silakan. Masuk para bujangan ya. Ya, baik. Belum tahu hukumnya, masih teman-teman. Hukumnya ini blowjob. Apa? Blowjob. Apa blowjob? Ada kata apa? Menjilat atau Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Maka datangi dari mana saja yang engkau sukai. Alias bahwa untuk urusan seperti ini longgar, kecuali jika ada larangan, ada dalil-dalil yang melarang. Selagi tidak ada dalil-dalil yang melarang, berarti hukumnya mubah. Selagi tidak ada dalil yang melarang. Apalagi hal-hal ini memungkinkan terjadi.
sesuatu yang hal yang memungkinkan terjadi, tetapi tidak ada dalil menunjukkan bahwa hal itu adalah mubah. Jadi sesuatu yang memungkinkan terjadi, tetapi tidak ada larangan terkait dengan itu, berarti hal itu adalah mubah. Demikian. Ya, tetapi boleh jadi tidak semua wanita menyukai hal tersebut. Oleh karena itu, apabila suami kadang menginginkan tapi istri tidak menginginkannya, merasa tidak nyaman dan sebagainya, maka hendaklah suami tidak boleh memaksakan hal tersebut kepada pasangannya. Ya, demikian. Ya. Ya. Baik. Terkait Ustaz. Ya. Misalnya sudah jatuh talak. Jatuh talak. Namun masih katakan tidak keluar dari rumah itu. Berarti kan sudah tidak boleh melihat auratnya, Ustaz. Betul sekali. Terus masa iddahnya kan berapa? 3 bulan. Ya. Misalnya kita yang ada saja, bukan anak saja. Misalnya sudah terjadi talak terus ingin rujuk, apakah harus menunggu masa iddah atau gimana caranya, Ustaz? Baik. Apakah masih ada walinya lah, orang tua yang menikahkan? Talak itu ada 2 kali. Talaku marratan. Talak itu 2 kali. Alias suami hanya boleh mengeluarkan 2 talak. Adapun jika dia mengeluarkan talak yang ketiga, berarti ini sudah putus. Sudah putus. Ya, baik. Fatimah bintu Qais bercerita bahwa suamiku mentalakku saat dia berada di Syam. Ya. Suamiku mentalakku saat dia berada di Syam, bernama Amr bin Hafs. Amr bin Hafs. Lalu dia mengirim utusan mengantar sekarung gandum. Karena mungkin ia melihat bahwa kirimannya itu sedikit, Fatimah marah. Ya, marah dengan bantuan tersebut. Lalu suaminya, mantan suaminya berkata, mulai saat ini tidak ada nafkah bagimu. Maka Fatimah datang mengadu kepada Nabi bahwa suamiku menceraikan aku di Syam, alias boleh mencerai istri melalui surat atau melalui SMS atau WA, diperbolehkan. Dan ini wakilnya datang membawa sekarung gandum. Lalu aku menolaknya dan suamiku berkata, semenjak ini tidak ada nafkah bagimu. Apa kata Nabi? Benar, tidak ada lagi nafkah bagimu dan tidak ada tempat tinggal. Maksudnya apa? Wanita jika sudah ditalak 3, dia sudah tidak boleh lagi ada di rumah itu, dan dia juga sudah tidak mendapatkan nafkah. Berarti kalau talak 1, 2, istri tetap harus ada di rumah. Kalau talak 1, nggak boleh talak 1 istri mengumpulkan semua barang-barangnya, masukkan koper lalu pulang ke rumah. Dia harus di rumah, berhias diri sebaik mungkin supaya suaminya tertarik kembali. Ya, jadi ini kita ceritakan, ada seorang suami berkata, "Bu, saya ceraikan kamu," karena melalui pertengkaran hebat dia menceraikan istrinya. Jatuh talak 1. Maka istri tidak serta-merta meninggalkan rumah, tetapi dia masih tetap ada di rumah itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wanita kalau sudah dicerai suaminya itu memiliki masa iddah 3 qur'un. Ya, qur'un ini bisa 3 kali suci atau 3 kali haid. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Kalau dia sudah lewat 3 kali haid, berarti dia sudah boleh menikah. Nah, ketika belum lewat 3 kali haid, mungkin baru berlalu 1 minggu, suaminya tertarik lagi dengan istrinya. Sambil senggol-senggolan, katanya, "Bu, damai lagi ya." Oke, nah sudah. Berarti ini namanya rujuk. Namanya rujuk. "Bu, balik lagi." "Oh enggak, balik." Balik. Karena yang paling berkuasa ini adalah suami. Nah, berarti ini namanya sudah rujuk. Saat lagi rujuk, 1 hari kemudian tengkaran lagi. Ya, tengkaran lagi. Terungkit lagi permasalahan yang sebelumnya. Suaminya menjatuhkan cerai lagi. Ya, berarti sudah 2. Ya. Maka sebelum habis masa iddahnya, suami masih bisa kembali. Ingat, sebelum habis iddah. Kalau sebelum habis masa iddah,
Berarti boleh kembali tanpa harus ada mahar, ada saksi, ada pernikahan baru, enggak. Baik. Ketiga, rujuk lagi, tengkaran lagi, jatuh talak, saat itu juga istri harus meninggalkan rumah. Kalau itu bukan rumah istri. Tapi kalau itu rumah istri, ya suaminya yang semuanya pergi. Ya, suami yang harus pergi. Berarti itu talak 3. Ya, tidak ada bilang tunggu dulu dan lain sebagainya. Enggak, dia langsung tinggal. Itu sudah bukan mahramnya. Dia tidak boleh berada di rumah itu. Dia sudah tidak boleh lagi melihat aurat wanita tersebut. Dan ia tidak bisa menyatu kecuali kalau mantan istrinya itu sudah dinikahi oleh orang lain, lalu tercerai, baru dia boleh balik. Dan tidak boleh diatur-atur enggak boleh. Orang dulu bilang Cina buta, zaman dulu. Sengaja diatur. Enggak boleh. Itu terlarang. Nah, dengan demikian, wahai para suami, jika Anda mentalak istri, maka jika belum jatuh habis masa iddahnya, segera kembali. Dan demikian tidak ada akad baru. Kecuali habis masa iddahnya, ini masih satu talak ya, talak 1. Habis masa iddahnya, berarti apa boleh buat? Anda harus meminang kembali istri Anda di depan mertua. Harus ada akad, ada saksi, dan ada mahar, dan pakai walimatul urs lagi. Kan tidak enak kelihatan sama tetangga. Loh kok nikah ulang lagi orang ini? Nah, tapi kalau belum habis masa iddah, nggak ada masalah, langsung kembali begitu saja, selesai. Baik dengan ucapan ataupun tindakan. 3 bulan kurang 1 hari rujuk. Bukan 3 bulan, bukan 3 bulan, 3 kali haid. Karena tidak, wanita ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, pas mau habis kurang 1 hari misalnya, rujuk, ya seperti itu. Nah, itulah hikmahnya kenapa istri tidak boleh meninggalkan rumah. Nah, baik, seperti itu. Dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan tentang pernikahan, mumpung ada suaminya di sini. Iya. Baik. Yang teranggap itu adalah kapan diucapkan kata talak. Adapun surat pengadilan atau pengadilan menjatuhkan talak atau tidak, itu semua hanya sekedar formalitas. Yang teranggap adalah apa yang terucap oleh suami, sejak kapan diucapkan. Jadi tidak menunggu surat. Nah seperti itu insya Allah. Jadi pengadilan ini hanya sekedar formalitas saja. Iya, cari resmi-resminya saja. Tetapi yang teranggap adalah apa yang terjadi dalam rumah. Jelas? Ya. Baik. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di situ ya. Tugas kita masih panjang untuk mengetahui tentang urusan rumah tangga ini secara utuh. Kita baru masih di mukaddimahnya. Ya, ini lagi mungkin lebih menitik beratkan kepada pemuda yang baru menikah. Ya, setelah itu yang apalagi yang masih baru menikah ya. Oh, yang kedua belum. Ya, baik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.